Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, ketemu lagi dengan saya Ustaz Arif dalam pembelajaran matematika peminatan, dan kali ini pertemuan yang keenam ya. Ya harusnya pertemuan ketujuh, hanya saja pekan kemarin qadarullah saya tidak bisa membuat materi. Jadi ini melanjutkan materi dua pekan yang lalu ya. Jadi ini pertemuan yang keenam dari pembelajaran kita di bab yang kedua ya, tentang vektor. Oke, mudah-mudahan catatannya masih ada dan masih ingat ya materi-materi yang lalu, karena pasti materi hari ini dan hari yang akan datang pasti nyambung lagi dengan materi-materi yang lalu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sudut antar vektor dan pembagian vektor ya. Nanti ini mengulang lagi untuk sudut antar vektor. Kita fokuskan materinya. Kemarin kan ya sempat disinggung tentang sudut antar vektor, hanya saja masuk pembahasannya di dot product ya. Dot product itu nanti ada kaitannya dengan sudut antar vektor ya. Nah, kita bahas secara spesifik tentang sudut antar vektor ini ya. Jadi ketika ada dua vektor, vektor U misalkan dan vektor V, maka sudut antara vektor U dan vektor V adalah dengan cara kita satukan, kita gabungkan ya, kita hubungkan pangkal kedua vektor tersebut ya. Pangkal dengan pangkalnya dihubungkan. Ini U pangkalnya di sini, V pangkalnya di sini disatukan. Ya, jadi seperti ini. Pangkal dan pangkal disatukan. Ini U, ini V. Nah, maka sudutnya adalah sudut yang terkecil dari atau sudut yang terbentuk dari penggabungan dua vektor tersebut ya. Dan sudutnya sudut yang terkecil, bukan yang ini ya, bukan yang di belakang sini. Ya, ini namanya sudut refleks ya, bukan yang refleks tapi yang sudut terkecilnya. Nah, sehingga tidak mungkin sudut antar vektor itu besarnya lebih dari 180 gitu ya. Lebih dari 180 itu nggak mungkin. Ya maksimalnya pol-polnya ya 180 lah, berarti dia lurus gitu ya. Saling tolak belakang. Oke gitu ya. Ini sudutnya di sini, misalkan dia sudutnya alfa, maka berlakulah rumus sudut antar vektor, yaitu cos alfa sama dengan U dot V, vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V ya. U dot V dibagi panjang U kali panjang V, itu cos alfa. Nah, ketika cosnya sudah ketemu, maka alfanya bisa ketemu. Ya, dengan bantuan ini ya, ini sudut istimewa, nilai trigonometri sudut istimewa ya di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Pembahasan trigonometri secara mendetail kita akan bahas di matematika wajib bab yang terakhir. Oke. Itu ya. Ini yang kemarin ya, kita mengulang sekilas. Kemudian apabila kedua vektor saling tegak lurus ya. Jadi ketika ada dua vektor ya, kita cari sudutnya, kita gabungkan pangkal dengan pangkalnya, oh ternyata tegak lurus. Nah, maka dia punya ciri-ciri ya. Tegak lurus kan berarti membentuk sudut 90 derajat. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus sudut antar vektor itu, jadinya cosnya cos 90 derajat karena sudutnya saling siku. Sama dengan U kali V dibagi panjang U panjang V ya. Dan cos 90 kita tahu nilainya 0. Sehingga ini jadi 0 sama dengan U kali V bagi panjang U panjang V. Nah, karena ini 0 ya, pembagian hasilnya 0, maka pembilangnya pasti 0. U kali V-nya pasti 0. Ya. Nah, nanti ini bisa kita langsung pakai ya ketika ada dua vektor membentuk sudut 90 derajat atau kedua vektornya saling siku-siku, maka perkalian dot produk kedua vektor tersebut pasti 0. U dot V-nya pasti 0. Kenapa? Karena cosnya cos 90 derajat itu nilainya 0. Gitu ya. Bagaimana kalau kedua vektor tersebut searah, arahnya sama? Ya, sama-sama mengarah ke arah yang sama. Misalkan seperti ini, ada vektor U arahnya ke sana, ada vektor V arahnya ke sana. Ya, panjangnya bisa jadi beda ya. Yang penting arahnya sama saja. Nah, ketika arahnya sama, maka sudutnya berapa? Ya, sudutnya 0 derajat. Iya kan? Sudutnya 0 derajat. Ketika kita hubungkan, kita kita pasangkan, kita taruh pangkalnya U ini
di pangkalnya V, kan berarti dia nanti vektornya berimpit. Ya, berimpit artinya membentuk sudut berapa? Sudut 0 derajat. Artinya kalau kita masukkan ke rumus sudut antar vektor, diperoleh cos 0 derajat sama dengan U dot V dibagi panjang U panjang V. Dan kita tahu cos 0 derajat adalah nilainya 1. Ya, cos 0 itu 1 nilai. Sehingga U dot V dibagi panjang U panjang V sama dengan 1, artinya U dot V-nya sama dengan panjang U kali panjang V. Gitu ya. Nah, atau kalau secara analitis, kalau kita analisa ini, ketika dua vektor searah, ya, maka pasti salah satu vektornya adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Ya, jadi vektor U, misalkan di vektor U, karena dia searah dengan vektor V, maka vektor U, misalkan dia lebih panjang, maka vektor U adalah kelipatan dari vektor V. K dikali vektor V, di mana K-nya adalah bilangan yang positif. Ya, misalkan 2 kalinya V ya. Kalau misalkan ini U panjangnya 2 kali dari panjang V, berarti U sama dengan 2V kayak gitu ya. Nah, kalau ini 3 kalinya ya berarti U sama dengan 3V kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ya U sama dengan K dikali V, di mana K-nya adalah suatu bilangan yang positif. Ya, karena dia arahnya sama. Oke. Kemudian gimana kalau kedua vektor arahnya saling berlawanan? Ya, arahnya saling berlawanan. Satu ke atas, satu ke bawah. Ya. Satu ke timur, satunya ke mana? Timur lawannya mana? Barat gitu ya. Satu ke utara, satu ke selatan. Utara mana? Utara selatan gitu ya. Nah, jadi arahnya saling berlawanan. Satu ke kanan, yang satu ke kiri misalkan. Gitu. Nah, maka ketika kita cari sudutnya, ya berarti sudutnya berapa derajat? Iya, 180 derajat. Ya. Ketika kita hubungkan ini pangkal dengan pangkalnya, kita satukan itu, nah, maka membentuk sudut berapa? 180 derajat. Nah, sehingga ketika kita masukkan ke rumus sudut antar vektor itu, diperoleh cos 180 derajat sama dengan U dot V dibagi panjang U panjang V, dan cos 180 kita tahu nilainya min 1, sehingga penyebutnya bisa kita kalikan ke min 1-nya ini, diperoleh U dot V sama dengan minus panjang U kali panjang V. Nah, atau secara analitis gini ya, kalau arahnya sama, U arahnya ke sana, V arahnya sebaliknya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa vektor U itu adalah minus K kali vektor V, di mana K-nya bilangan positif ya. Jadi minus K dikali vektor V. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan ya, karena arahnya berlawanan. Ya, jadi vektornya jadi negatif ya, negatifnya. Ya. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan dicatat ya. Kalau ini videonya kalau terlalu cepat, nanti bisa di pause dulu ya videonya ya. Yang penting kalian punya catatan. Atau kalau misalkan ini videonya, biasanya kalau di link KBM tidak bisa dimundurkan ya, tidak bisa dimundurkan atau dimajukan ya. Nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya saya saja ya, channel YouTube saya. Itu bisa dimajukan mundur. Oke, kita lanjutkan. Latihan soal ya. Tadi ini sudah. Nah, sekarang latihan soal. Nah, latihan soal ini saya ambil dari buku Erlangga. Ya, di buku Erlangga yang kalian punya ya. Ini silakan sambil dibuka buku Erlangganya. Untuk nomor 1 ini saya ambil dari ya, halaman 89. Latihan 8 halaman 89 nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, diketahui vektor A dan vektor B. Vektor A-nya ini X min 1, 2 ya. Ini masih ada variabel X-nya. Kemudian B-nya 4, 2, min 4. Jika sudut A dan sudut B adalah 180, oke, maka nilai X-nya sama dengan berapa? Nah, sudutnya 180, artinya dia arahnya saling berkebalikan. Nah, maka kita bisa gunakan konsep yang ini tadi ya. Karena 180 berarti sudutnya saling berlawanan. Nah, maka nanti bisa gunakan rumus cos ini ya sampai ketemu ini, atau bisa saja langsung gunakan ini. Nah, kalau rumus yang di kotak ini lebih simpel ya, lebih cepat malah ya. Kita gunakan ini aja nanti. Yaitu U, nah, salah satu vektornya adalah minus K dikali vektor yang satunya lagi. Oke. Nah, terserah mau A sama dengan K kali minus K kali B boleh, bisa, atau sebaliknya B sama dengan minus
K dikali A juga boleh, terserah. Ya, ini ya jawabannya gini ya. Saya ambil sini B sama dengan ini minus K ya, minus K dikali A ya, bukan K kali A, minus K dikali A karena dia arahnya berlawanan ya. Maka ini ya, ini bisa juga nanti A sama dengan minus K dikali B ya, bisa juga ya, hasilnya sama. Oke. B nya adalah 42 min 4 sama dengan minus K dikali A, A nya X min 1 2. Oke. Kemudian minus K nya kita kalikan ke sini ya, vektor yang ini, sehingga minus K kali A kali X min KX, minus K dikali min 1 jadi K, minus K kali 2 min 2K. Diperoleh seperti ini. Oke, sehingga diperoleh K nya 2. Dari mana diperoleh K 2? Ini kan yang tengah ini ya, 2 sama dengan K, nanti 4 sama dengan minus KX, yang min 4 sama dengan min 2K gitu ya. Nah berarti kan jelas K nya 2, kalau dimasukin ke tengah sudah ketemu K nya 2, kalau dimasukin yang ke bawah, kalau K nya 2 bener juga, min 2 kali 2 minus 4 gitu ya, sehingga diperoleh K nya 2. Maka kita cari X ya, kita cari X nya, masukin ke yang ini, 4 sama dengan min KX ya. 4 sama dengan min KX, 4 sama dengan min KX, sehingga 4 sama dengan min K nya 2 ya, min 2 kali X, sehingga X nya diperoleh min 2 ya, X nya diperoleh min 2, 4 dibagi min 2 diperoleh min 2. Itu ya, jadi jawabannya yang kalau di buku berarti jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ini saya ambil masih di halaman yang sama, 89, di soal nomor 2 ya, soal nomor 2 diketahui vektor U dan vektor V, di mana vektor U tegak lurus terhadap vektor V, maka nilai P nya berapa? Nilai P di sini ada P ya, 2PI. Nah P nya itu berapa? Plus PJ, nah itu P nya berapa? Di sini juga ada P, PI min 5. Nah seterusnya. Oke, karena tegak lurus ya, karena U dan V tegak lurus, maka perkalian dot produknya U dot V nya sama dengan 0 ya, U dot V nya sama dengan 0. U dot V sama dengan 0. Oke, jadi tinggal dikalikan saja dengan operasi dot product, sebagaimana sudah kita pelajari di 2 pekan yang lalu. Kita kalikan saja U dot V, jadi yang I kita kalikan dengan I koefisiennya ya, 2P, nanti dikali dengan P jadi 2P kuadrat, ditambah nanti yang J sama J, J nya di sini ada P, di sini ada min 5, dikali P dikali min 5 minus 5P ini ya. Kemudian ditambah minus 6 dikali 2, min 6 kali 2 min 12. Nah ini hasil dari U dot V ya. Jadi kalau lupa silahkan dibuka lagi catatannya, U dot V, dan dia sama dengan 0. Kenapa? Karena tegak lurus ya, karena dia tegak lurus tadi, berarti U dot V nya sama dengan 0. Nah, maka ini tinggal disama dengankan 0 saja, diperolehlah persamaan kuadrat seperti ini. Nah, setelah diperoleh persamaan kuadrat tinggal difaktorkan saja, 2P kuadrat min 5P min 12 sama dengan 0, kita faktorkan ya, diperoleh 2P plus 3 dikali P min 4. Dari yang 2P plus 3 diperoleh P nya min 3/2, dari yang P min 4 diperoleh P nya sama dengan 4 ya, jadi min 3/2 atau 4 atau min 3/2, berarti yang yang D ya, di buku jawabannya berarti yang D. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini saya ambil dari buku, masih di halaman yang sama ya. Nomor berapa berarti? Cos C mana sih? Nomor 6 ya. Segitiga ABC, A nya 4 1 2, B nya 10 9 minus 6, dan C nya 5 3 2. Tentukan nilai cos C. Oke. Nah begini solusinya. Pertama kita ilustrasikan dulu ya segitiga ABC nya. ABC kita disuruh nyari cos C, kita tandai sudut C nya di sini ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui seperti ini ya, sudut C, kita mau cari cos C di sini, maka kita bisa pastikan bahwa sudut C ini adalah sudut antara vektor CA dengan vektor CB. Ya kan, vektor CA dan vektor CB. Ini sudut C ini adalah sudut antara vektor CA dengan vektor CB. Nah, maka nanti kita masuk ke rumus cos ini. Jadi cos C
ya kan, cos C, karena C nya adalah sudut antara CA dan CB, ya berarti cos C adalah CA dikali CB, ya vektor CA kali vektor CB dibagi panjang vektor CA dikali panjang vektor CB, gitu ya. Nah, kita cari dulu CA nya. CA adalah A min C kan, gitu ya. Ini di pertemuan awal, CA itu A min C, bukan C dikurangi A. Kemarin masih ada yang salah. CA itu adalah A min C. Jadi ujungnya dulu, ujungnya dikurangi pangkalnya. A min C, A dan C nya sudah diketahui semua di soalnya. Nah, ini kurang ini, ketemulah ini ya. 4 kurangi 5 min 1, 1 kurangi 3 min 2, 2 kurangi 2, 0 ini. CB adalah B dikurangi C, ya. B nya sudah ada, 10, 9 min 6. C nya 5, 3, 2, ya sudah ada semua, tinggal dikurangi, ketemu 5, 6 minus 8. Oke, nah sehingga masuk ke rumus cosinus C ini, rumus sudut antar vektor cos C sama dengan CA dot CB dan seterusnya itu. Nah maka ini dikali ya, CA kali CB nya, yang atas itu pembilangnya, CA kali CB, CA nya sudah ada, sudah ketemu, sudah diperoleh ya, CB nya sudah diperoleh juga, dikalikan min 1 kali 5 min 5 ditambah min 2 kali 6 min 12 ditambah 0 kali min 8 0 ya. Ingat-ingat lagi dot produk itu dibuka catatannya kalau lupa. Kemudian panjang CA berapa? Nah, panjang CA-nya ini ya. CA-nya min 1 min 2 0. Berapa panjangnya? Tinggal dikuadratkan masing-masing. Min 1 kuadrat 1, ya kan? Min 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0 ditambah kemudian diakar. Inilah panjang CA. Dikali panjang CB. Panjang CB berapa? CB-nya ini. Panjangnya berapa? 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36. Min 8 kuadrat 64 ditambah terus diakar. Sudah tinggal dihitung saja. Min 5 tambah min 12 tambah 0 min 17. Akar 1 tambah 4 tambah 0 akar 5. Yang ini akar 125 dikali ya. Akar 5 kali akar 125 kan akar 625. Akar kali akar tinggal dikali angka di dalam akar itu. 5 kali 125 625. 625 diakar ketemulah 25 ya. Jadi hasilnya adalah min 17 per 25 yang B. Oke, jelas ya. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4 ini saya ambil dari nomor berapa? 9 ya. Nomor 9 ya. Dari buku nomor 9 ya, halaman 89 nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan titik A, B, C-nya diketahui. Tentukan besar sudut BAC ya, besar sudut BAC ya, samalah kayak yang tadi, cuman ini besarnya. Jadi setelah ketemu cosnya, kalau yang tadi kan cuma ditanyakan cosnya ya, nilai cos C adalah berapa, nah ketemu segini. Nah kalau yang soal berikutnya ini caranya sama, nanti cuman setelah ketemu cosnya, oh berarti kalau cosnya segini berarti sudutnya berapa, nah gitu. Yang dicari adalah besar sudutnya. Oke, ini caranya. Oke, kita ilustrasikan dulu gambarnya. Ini segitiga ABC ya, ABC-nya sudah kita koordinatnya. Besar sudut BAC. Nah, kalau sudut BAC berarti sudutnya di mana? Di A ya, ingat ya. BAC berarti di A sudutnya. Kita tanda di sini, sudutnya di A. Nah, berarti sudut BAC atau sudut A ini adalah sudut antara vektor apa dengan apa? Yaitu vektor AB dengan vektor AC. Ya kan? Sudut A ini berarti sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Tadi ya, konsep sudut itu kan dengan pangkal dengan pangkal ya, kedua vektor disatukan gitu kan. Oke, nah berarti AB dengan AC ya, kita cari dulu AB-nya berapa, AC-nya berapa. AB kan B min A, AC C min A, ketemulah segini ya. ABC-nya kan sudah ada semua. Nah, maka kosinus A ya, sudut BAC ya, kita singkat saja sudut A gitu ya. Kosinus A adalah ya ini AB kali AC dibagi panjang AB kali panjang AC. Sudah sama kayak tadi prosesnya. AB kali AC ini dikali saja. Min 4 kali min 1 4. Tambah 2 kali min 1 min 2. Min 2 kali min 2 tambah 4. Yaitu A kali B nya. Panjang AB panjang AC ini ya. Ini panjang AB masing-masing dikuadratkan. 4 min 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, min 4 kuadrat min 2 kuadrat 4 gitu kan. Ini juga sama, 1 min 2 nya dikuadratkan ini ya, kemudian dikali. Nah, ketemulah hasilnya setengah ya, cos A sama dengan setengah. Oh berarti berapa nilai A nya, berapa derajat nilai A nya? Kalau cosnya setengah berarti
sudutnya berapa? Ya, sudutnya 60 derajat. Ya, nilai cos yang setengah ya. Nilai cos yang setengah kan berapa? 60 derajat. Begitu ya. Jadi jawabannya 60 derajat yang C ya. Kalau di buku berarti jawabannya yang C. Nah, berarti harus kalian juga berarti harus menghafal ya, menghafal nilai trigonometri sudut istimewa gitu ya. Dan nanti di matematika wajib ketika kita bahas trigonometri juga kalian diwajibkan untuk menghafal nilai trigonometri sudut-sudut istimewa ya, minimal di kuadran 1 lah, minimal yang di kuadran 1. Oke, kita lanjut. Ini sedikit tambahan materi ya tentang rumus pembagian. Perhatikan gambar ini ya. Kalian juga bisa nanti pelajari di halaman 81 ya. Rumus pembagian. Nah, ketika ada titik A dan titik B, kemudian di antara titik A dan titik B ada titik P ya, titik P, sehingga titik P ini adalah titik yang terletak di antara A dan B dengan perbandingan perbandingan AP banding PB-nya adalah M banding N ya. Dari A ke P perbandingannya M atau jaraknya ya, jarak perbandingannya M, P ke B perbandingannya N. Nah, maka ketika kita tarik vektor dari pangkal titik 0,0 ya ke vektor A, berarti ini namanya vektor posisi ya. Nah, buka lagi catatannya tentang vektor posisi, itu vektor yang pangkalnya di 0,0 titik asal. Nah, ke titik A namanya vektor posisi, berarti vektor A, ini vektor P, ini vektor posisi vektor B. Oke. Nah, maka berlaku titik ini. Berlaku rumus ini. Ketika disuruh mencari berapa koordinat titik P, apa koordinat titik P ketika A-nya diketahui, B-nya diketahui, M dan N-nya diketahui, jaraknya ya atau perbandingannya, maka kita bisa peroleh koordinat titik P-nya, yaitu dengan rumus N dikali A. Ya, perhatikan ya. N-nya yang ini dikali A-nya yang sana. Oke, ditambah M dikali B. M-nya di sini dikali B-nya yang ini. Ya, jadi dikalinya yang jauh ini. Ya, N dikali A ditambah M dikali B dibagi N tambah M. Nah, gitu ya, N tambah M. Nah, simpel rumusnya ya. Mudah diingat ya. N dikali A ditambah M dikali B dibagi N ditambah M. Nah, kalau nyari titik P. Nah, kalau suruh nyari vektor P, vektor posisi dari titik P, namanya vektor P. Bagaimana ya? Sama saja. Ya, P, A dan B-nya tinggal diganti vektor saja. Vektor P sama dengan N dikali vektor A ditambah M dikali vektor B dibagi N tambah M. Sama ya, tinggal ini kalau ini titik, kalau ini vektor gitu aja. Ya, tapi rumusnya sama. Oke, coba kita lihat latihan soalnya ya. Dikira titik A, titik B. Ya, titik ini saya ngambil dari buku juga di halaman berapa ya tadi? Ya, halaman 82. Ya, di buku halaman 82. Untuk yang soal ini berarti yang nomor 1 ya. Ya, nomor 1. Latihan 6 nomor 1. Diketahui A-nya 265, B-nya X, Y, Z, kemudian ada titik P 245. Titik P-nya membagi AB dengan perbandingan AP banding PB 2/3, koordinat titik B-nya berapa? Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Ada titik A diketahui, kemudian ada titik B, koordinatnya X, Y, Z, dan ada titik P yang koordinatnya diketahui 245. Dan titik P ini itu membagi AB dengan perbandingan, membagi berarti dia diantaranya, dengan perbandingan AP banding PB adalah 2/3. Berarti AP-nya 2, PB-nya 3. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Koordinat titik B. Nah, kita suruh nyari koordinat titik B yang di sini. Nah, rumus yang tadi yang atas kita pelajari itu di atas tadi, itu adalah rumus untuk mencari titik yang diantaranya ya. Nah, maka ya sudah, kita pakai titik itu aja, kita pakai rumus itu aja. Rumus yang mencari titik di antara dua titik itu ya. Berarti kalau yang diantara kan titik P di sini. Ya sudah, kita sesuai itu aja biar tidak terlalu banyak menghafal ya. Sebenarnya ada juga nanti langsung B-nya sama dengan ini gitu ya. Cuman ya biar nggak terlalu banyak menghafal, kita
selalu pakainya titik yang di tengah saja, P. Berarti P-nya apa? Ya 2 kali B ya ditambah 3 kali A. 3 kali A tambah 2 kali B dibagi 3 tambah 2 gitu ya. Sebagaimana rumus yang tadi kita pelajari. Nah, ini ya, jadi P-nya adalah 3A, 3 dikali A ditambah 2B, 2 kali B dibagi 3 tambah 2. Itu P-nya ya. Nah, 3 tambah 2 kan 5. Nah, 5-nya dikalikan ke P sini ya. 3 tambah 2 itu 5, 5-nya dikalikan ke P. Jadi 5P sama dengan 3A tambah 2B. Ya kan? 5P dari mana? Dari ini ya. 3 tambah 2 itu kan 5. Nah, 5-nya dikalikan ke ruas kirinya. Oke, jadi seperti ini, 5P sama dengan 3A plus 2B. Kita nyarinya apa? Nyarinya B. Ya, berarti 2B sama dengan, berarti A-nya pindah ruas ke sana. Ya, berarti 2B sama dengan 5P min 3A. Ya, 5P min 3A, 2B-nya ya. 5P min 3A. Itu 2B, berarti kalau suruh nyari B-nya ya dibagi 2 saja. Ya, 2-nya pindah ruas ya, atau ini ya dibagi 2 lah, kedua ruasnya dibagi 2, berarti 5P min 3A-nya juga dibagi 2, ketemu B-nya. Nah, jadi ini ya. Jadi B-nya kita kan nyari B tuh. Berapa koordinat titik B? Ya, B-nya adalah 5P min 3A per 2. Nah, sudah tinggal dihitung saja. 5P, P-nya ini, P-nya 245. Ya, dikali 5. 5 kali P, P-nya 2,4,5 dikurangi 3A. 3 dikali A, A-nya 265. 3 kali A, A-nya 265. Nah, sudah. Kita kalikan 5 dengan angka-angka ini. 5 kali 2 10, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25 ya. Gitu ya, kurang lebih cara ngalikannya. Kemudian minus 3. Nah, ini yang kita kalikan 3-nya, minusnya masih ya di sini ya. Minusnya masih, yang kita kalikan 3-nya saja. 3 kali 2 6, 3 kali 6 18, 3 kali 5 15. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, cara ngurangi ya yang seletak yang dikurangi. 10 kurangi dengan 6, 10 kurangi 6 4. 20 kurangi 18 2. 25 kurangi 15 10. Nah, 4 2 10. Nah, lalu tinggal kita bagi 2. Ini per 2-nya masih ada ya, per 2. Nah, tinggal bagi 2, berarti semua elemennya kita bagi 2. 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Nah, ketemulah koordinat B-nya, yaitu 215, 2,1,5 ya. Berarti jawabannya yang B. Kalau di buku yang B berarti jawabannya. Oke, jelas ya. Baik. Lanjut satu soal lagi. Diketahui titik A, titik B. Ini saya ambil berarti dari nomor berapa ya? Iya, dari nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Ya, dari latihan nomor 3. Diketahui titik A 1 min 2 min 8 dan titik B 3 min 4 0. Titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga AP sama dengan min 3PB. Jika P adalah vektor posisi dari titik P, maka vektor posisi P sama dengan apa? Oke. Nah, titik P terletak pada perpanjangan AB. Jadi titik P-nya bukan terletak di antara AB, bukan di antaranya, tapi di perpanjangannya. Oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Ini ada A, ada B. Nah, P-nya di sini, P-nya di luar, P-nya di perpanjangannya. Jadi A, B, kemudian diperpanjang, nah ketemulah P. Gitu ya. Nah, jadi P-nya bukan di antara AB, bukan di tengah-tengah antara AB. Jadi tetapi dia di perpanjangan AB. Sehingga nanti beda ya bahasanya kalau pada perpanjangan AB berbeda dengan perpanjangan BA. Ya, kalau perpanjangan BA berarti dari B kemudian A diperpanjang lagi, nah berarti P-nya di sana. Ya, nah, kalau ini perpanjangan AB, oke. Dimana perbandingannya AP sama dengan min 3PB. Artinya kalau AP banding PB kan berarti min 3 banding 1 ya. Nah, berarti AP-nya min 3, PB-nya 1. Nah, perbandingannya kalau AP banding PB berarti min 3 banding 1. Nah, di sini ada berbeda tanda, 1 min 1 plus, itu hanya untuk menunjukkan arahnya saja. Ya. Kalau min 3 arahnya ke kanan, maka kalau negatif arahnya ke kanan misalkan ya, kalau positif berarti arahnya sebaliknya. Itu ya. Itu saja. Nah, nanti kita berarti kalau dari A ke P itu min 3, sementara dari P ke B itu 1 ya, dimana tadi min dan plus itu hanya untuk menunjukkan arahnya saja, maka bisa kita simpulkan bahwa dari A ke B itu jaraknya 2 dan dari B ke P jaraknya 1. Ya kan? Ya kan, BP jaraknya 1, berarti AB berarti jaraknya 2. Kenapa? Karena
A ke P jaraknya kan 3 gitu. Oke, maka dengan menggunakan rumus titik di antara dua titik itu yang tadi kita pelajari konsepnya, maka B yang di antara dua titik kan berarti B-nya ya. B-nya di antara A dan P, maka B itu sama dengan apa? 1 kali A, 1A ditambah 2 kali P, 2P dibagi 1 tambah 2. Ya. Kita gunakan konsep tadi titik di antara dua titik itu. Nah, maka langkah berikutnya sama ya. 1 tambah 2, 3, 3-nya dikalikan ke B jadi 3B sama dengan A plus 2P. Kemudian kita nyarinya kan P nya. Nyarinya P berarti 2P adalah 3B dikurangi A. Gini. Artinya P-nya adalah 3B minus A per 2 dibagi 2. Nah, itulah ketemu P-nya. Sudah, tinggal kita masukkan ke angka-angkanya. Jadi P-nya adalah 3B. B-nya apa? B-nya di sini 3 min 40. 3 min 40, 3B dikurangi A, A-nya 1 min 2 min 8, 1 min 2 min 8. Oke, dibagi 2 ya. Nah, ini ngalikannya sama ya, 3 dikali 3 min 40 jadinya 9 min 12 0. Dikurangi ini masih sama. Kemudian dikurangi 9 kurangi 1 8. Min 12 min 2 min 2 jadi plus 2 jadinya min 10. 0 dikurangi min 8 dikurangi min 8 berarti jadi plus 8. 0 tambah 8 8. Oke, kemudian kita bagi 2 ya, masing-masing angkanya ini kita bagi 2. 8 bagi 2 4, min 10 bagi 2 min 5, 8 bagi 2 4. Oke, jadi ini ketemu P-nya. Vektor P-nya adalah 4 minus 5 4. 4 minus 5 4. Nah, kalau di buku itu dibuat dalam bentuk aljabar ya. Berarti jadinya 4i min 5j plus 4k gitu ya. 4i min 5j plus 4k yang A. Jawabannya yang A. Oke. Oh, masih ada satu soal lagi. Satu soal lagi yang nomor 4 ya, di buku kalian yang nomor 4 di halaman 83. Oke, diketahui titik-titik A, B, dan C ya, C-nya masih memuat variabel X, Y, 10 di mana A, B, dan C-nya segaris. Nah, segaris istilahnya kolinear ya. Yang dulu kita bahas itu ada yang bertanya tentang kolinear. Nah, kolinear itu segaris ya, A, B, C-nya segaris. Nah, maka koordinat C-nya berapa? Oke, kita ilustrasikan begini. A, B, C segaris karena kolinear ya, berarti urutannya ini A, B, C segaris. Nah, karena dia segaris dan tidak diketahui apa, tidak disebutkan di soal perbandingan A, B banding BC nya berapa, tidak disebutkan ya. Nah, maka kita gunakan konsep vektor yang searah ya. Kalau kita punya titik A, titik B, dan titik C yang dia segaris, maka kita punya ada vektor AB, ada vektor AC misalkan gitu ya. Kita bisa buat di sini ada vektor AB yang arahnya ke sana, ke kanan, dan ada vektor AC yang arahnya juga ke kanan. Berarti kita gunakan konsep dua vektor yang searah ya. Konsep dua vektor yang searah, yaitu dua vektor itu adalah vektor AB dan vektor AC yang searah. Yang lebih panjang yang mana? Yang AC lebih panjang. Ya, maka bisa disimpulkan bahwa AC itu adalah K dikali AB. Ya. Ini adalah konsep dua vektor yang searah. Dibuka lagi di tadi yang slide keberapa itu ya. Ketika dua vektor itu searah, maka AC sama dengan K dikali AB. Vektor AC yang lebih panjang ini sama dengan K dikali vektor AB. Nah, sudah, masukkan saja ke rumusnya, di mana AC itu kan C dikurangi A ya. AC adalah C dikurangi A, sementara AB adalah B dikurangi A. Oke, nah sudah, C dikurangi A. C-nya ini X, Y 10 dikurangi A. A-nya min 2, 3, 5. Dikurangi saja, X dikurangi min 2 kan jadi X plus 2. Y dikurangi 3, ya udah Y min 3. 10 dikurangi 5, 5. Nah, ya, sama dengan K. Oh, ini K ya, ini bukan 3 ya, mohon maaf ya. Ini masih yang slide yang sebelumnya belum diganti. Ini K ya, mau nanti diganti sendiri lah ya. Ini K ya, ini K dikali B min A ya. Nah, K yang di bawah ini ya. B min A, B dikurangi A, B-nya ini ya, dikurangi ya, 2 kurangi min 2 jadi 4, 3 kurangi 3 0, 7 kurangi 5 2. Nah, sehingga diperoleh di sini bahwa 5 sama dengan 2K. Ini dari yang paling bawah ini yang sudah ada angka semua. 5 berarti sama dengan K dikali 2 gitu ya. 5 sama dengan K dikali 2 ya kan. Nah, K kali 2 2K. Jadi 5 itu sama dengan 2K, berarti K-nya 5 dibagi 2. K-nya 5 dibagi 2. Dari sini kita bisa peroleh
bahwa X tambah 2 kan berarti K dikali 4 ya. Yang atas ya sama dengan yang atas. X plus 2 sama dengan K dikali 4 atau 4K ya. X plus 2 sama dengan 4K, yaitu 4 kali K-nya tadi 5/2. 4 kali 5/2 sama dengan 10 ya. 4-nya coret dengan 2 kan ya. Sisa 2, 2 kali 5, 10. Nah, sehingga X tambah 2 sama dengan 10. X tambah 2 sama dengan 10 berarti X-nya 8. Kemudian yang tengah, Y min K sama dengan K dikali 0. K kali 0 ya 0 ya. Berarti Y min 3 sama dengan 0. Artinya Y-nya 3. Sudah diperoleh X-nya 8, Y-nya 3. Yang ditanyakan tadi apa? Koordinat C. C-nya adalah X, Y, 10. X, Y, 10. Berarti 8, 3, 10. X-nya sudah ketemu ya. 8, 3, 10. Oke, itu ya. 8, 3, 10 yang D. Oke, silahkan dipahami lebih lanjut ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan langsung, japri saja ke WA saya. Oke, itu silakan, bisa sisa soal yang di buku bisa kalian coba-coba sendiri ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, itu dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.